Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wara Wisdawati. Saya akan menjelaskan mengenai frase. Frase adalah satuan sintaksis yang tersusun dari dua buah kata atau lebih yang di dalam klausa menduduki fungsi-fungsi sintaksis. Yang pertama ada penyusunan frase nomina. Di dalam penyusunan ini yang pertama ada penyusunan frase nomina koordinatif atau FNK. Yang pertama, dua buah kata berkategori nomina yang merupakan pasangan dari antonim rasional. Contohnya, kakak adik itu memakai masker agar tidak terkena virus. Yang kedua, dua buah kata berkategori nomina yang merupakan anggota dari suatu medan makna. Contohnya, kampung halaman. Contoh kalimatnya, saat ini kita dilarang untuk pulang ke kampung halaman. Yang kedua ada penyusunan frase nomina subordinatif. Jenisnya yang pertama, FNS yang berstruktur nomina plus nomina yang memiliki makna gramatikal milik. Contohnya, sekolah kita, yang artinya sekolah milik kita. Contoh kalimatnya, sekolah kita diliburkan untuk mencegah penyebaran virus. Yang kedua ada FNS yang berstruktur nomina plus nomina yang memiliki makna gramatikal bagian. Contohnya, awal tahun, yang artinya awal dari tahun. Contoh kalimatnya, awal tahun 2020, dunia telah dihebohkan dengan penyebaran virus yang cepat. Yang ketiga, ada FNS yang berstruktur nomina plus nomina yang memiliki makna gramatikal asal bahan. Contohnya, masker kain, yang berarti masker yang berbahan kain. Contoh kalimatnya, masker kain ini sangat dibutuhkan untuk meminimalisir penyebaran virus. Yang keempat, ada FNS yang berstruktur nomina plus nomina yang memiliki makna gramatikal asal tempat. Contohnya, kata ibu kota Indonesia, Jakarta, yaitu ibu kota Indonesia yang bertempat di Jakarta. Contoh kalimatnya, ibu kota Indonesia, yaitu Jakarta, memiliki penderita COVID terbanyak. Yang kelima, ada FNS yang berstruktur nomina plus nomina yang memiliki makna gramatikal campuran. Contohnya, minuman dan makanan. Contoh kalimatnya, harga makanan dan minuman saat ini melonjak naik karena adanya virus corona. Yang keenam, FNS berstruktur nomina plus nomina memiliki makna gramatikal hasil atau barang buatan. Contoh katanya, yaitu makanan rumah, makanan yang dibuat di rumah. Contoh kalimatnya, makanan rumah saat ini lebih dianjurkan dibandingkan membeli makanan jadi untuk menghindari penyebaran virus corona. Yang ketujuh ada FNS yang berstruktur nomina plus nomina yang memiliki makna gramatikal jenis atau benda generik. Contohnya masker kain, yaitu masker jenis kain. Contoh kalimatnya, masker kain saat ini dianjurkan karena lebih mudah didapatkan. Yang kedelapan ada FNS yang berstruktur nomina plus nomina yang memiliki makna gramatikal gender atau jenis kelamin. Contohnya dokter laki-laki, yaitu dokter yang berjenis kelamin laki-laki. Contoh kalimatnya, dokter laki-laki dan perempuan saat ini sedang bertaruh nyawa demi menyelamatkan pasien COVID. Yang kesembilan ada FNS yang berstruktur nomina plus nomina yang memiliki makna gramatikal seperti atau menyerupai. Contohnya sinar matahari, yaitu sinar yang menyerupai sinar matahari. Contoh kalimatnya, sinar matahari saat ini diperlukan untuk membentuk imun dalam tubuh. Yang ke-10 ada FNS yang berstruktur nomina plus nomina yang memiliki makna gramatikal model. Contohnya yaitu sarung tangan. Contoh kalimatnya yaitu sarung tangan, karet, sangat dibutuhkan oleh medis. Yang ke-11 yaitu ada FNS yang berstruktur nomina plus nomina yang memiliki makna gramatikal memakai atau menggunakan. Contohnya yaitu baju plastik. Contoh kalimatnya yaitu baju plastik untuk melindungi diri dari penyebaran virus. Yang ke-12 ada FNS yang berstruktur nomina plus nomina yang memiliki makna gramatikal peruntukan. Katanya yaitu baju dokter. Contoh kalimatnya, baju dokter harus dilengkapi pelindung agar terhindar dari virus. Yang ke-13 ada FNS yang berstruktur nomina plus nomina yang memiliki makna gramatikal ada di. Contohnya yaitu rumah sakit. Jadi contoh kalimatnya yaitu
Rumah sakit menjadi tempat para pasien positif corona. Yang ke-14 ada FNS yang berstruktur nomina plus nomina yang bermakna gramatikal wadah atau tempat. Contohnya botol spray. Contoh kalimatnya, botol spray cocok digunakan untuk menyimpan disinfektan. Yang ke-15 ada FNS yang berstruktur nomina plus nomina yang bermakna gramatikal letak atau posisi. Contohnya pintu depan. Contoh kalimatnya, gagang pintu depan harus selalu disemprot disinfektan agar tetap terhindar dari virus. Yang ke-16 ada FNS yang berstruktur nomina plus nomina dan bermakna gramatikal dilengkapi atau mempunyai. Contohnya kata sepeda motor. Contoh kalimatnya, pemilik sepeda motor kini tidak lagi boleh berboncengan supaya meminimalisir penyebaran penyakit. Yang ke-16 yaitu FNS yang berstruktur nomina plus nomina yang memiliki makna gramatikal sasaran. Contohnya yaitu pengumpulan berita. Sasarannya adalah berita. Contoh kalimatnya yaitu pengumpulan berita tentang COVID kini penting untuk mengetahui perkembangan tentang virus corona. Yang ke-17 ada FNS yang berstruktur nomina plus nomina yang memiliki makna gramatikal pelaku. Contohnya yaitu bantuan masyarakat. Pelakunya adalah masyarakat. Contoh kalimatnya yaitu bantuan masyarakat kini banyak berdatangan untuk membantu memberikan alat medis untuk dokter. Yang ke-18 ada FNS yang berstruktur nomina plus nomina yang bermakna gramatikal alat. Contohnya seperti jarum suntik. Contoh kalimatnya, jarum suntik diperlukan dokter untuk memasukkan vitamin pada tubuh pasien. Berikutnya adalah FNS yang berstruktur nomina plus verba. Yang pertama ada FNS yang berstruktur N plus V yang memiliki makna gramatikal tempat. Contohnya kamar mandi. Contoh kalimatnya yaitu kamar mandi menjadi salah satu tempat untuk kita mencuci tangan agar tetap bersih. Yang kedua ada FNS yang berstruktur nomina plus verba yang memiliki makna gramatikal kegunaan. Contohnya yaitu pintu masuk. Contoh kalimatnya, pintu masuk rumah harus selalu ditutup agar debu dan virus tidak dapat masuk ke dalam. Yang ketiga ada FNS yang berstruktur nomina plus verba yang memiliki makna gramatikal yang di. Contohnya yaitu sayur rebus, yang artinya sayur yang direbus. Contoh kalimatnya yaitu sayur rebus baik untuk kesehatan. Yang keempat yaitu ada FNS yang berstruktur nomina plus verba yang memiliki makna gramatikal yang biasa melakukan. Contohnya yaitu tukang jahit. Contoh kalimatnya tukang jahit kini sibuk membuat pakaian medis. Berikutnya ada FNS yang berstruktur nomina plus adjektiva. Yang pertama ada FNS yang berstruktur nomina plus adjektiva yang memiliki makna gramatikal keadaan. Contohnya yaitu makanan sehat. Contoh kalimatnya, makanan sehat sangat bagus untuk asupan tubuh saat ini. Yang kedua ada FNS yang berstruktur nomina plus adjektiva yang memiliki makna gramatikal derajat. Contohnya yaitu sekolah dasar. Contoh kalimatnya, sekolah dasar diliburkan untuk mencegah penyebaran virus. Yang ketiga ada FNS yang berstruktur nomina plus adjektiva yang memiliki makna gramatikal rasa atau bau. Contohnya yaitu obat pahit. Contoh kalimatnya, obat pahit memiliki khasiat yang bagus untuk menyembuhkan sakit atau penyakit. Yang keempat ada FNS yang berstruktur nomina plus adjektiva yang memiliki makna gramatikal bentuk. Contohnya yaitu baju panjang. Contoh kalimatnya, baju panjang dibutuhkan oleh tenaga medis saat ini. Berikutnya yaitu FNS yang berstruktur adjektiva plus nomina. Yang pertama, FNS yang berstruktur adjektiva plus nomina yang memiliki makna gramatikal ingkar. Contohnya yaitu tiada uang, yang memiliki contoh kalimat tiada uang yang dihasilkan saat lockdown seperti ini. Yang kedua, FNS yang berstruktur adjektiva plus nomina yang memiliki makna gramatikal jumlah. Contohnya yaitu beberapa orang. Contoh kalimatnya, beberapa orang kini telah sehat dan sembuh dari virus corona. Yang ketiga yaitu FNS yang berstruktur
adjektiva plus nomina yang memiliki makna gramatikal bebas atau pembatasan. Contohnya yaitu hanya air. Contoh kalimatnya, hanya air yang dibutuhkan saat ini untuk mencegah terkenanya virus. Berikutnya ada FNS yang berstruktur nomina plus adjektiva. Contohnya medis saja. Contoh kalimatnya, hanya medis saja yang tetap melaksanakan kewajibannya sebagai dokter untuk menyembuhkan pasien. Berikutnya ada FNS yang berbentuk numeral plus nomina. Yang pertama ada FNS yang berstruktur numeral plus nomina yang memiliki makna gramatikal banyaknya. Contohnya yaitu 3 orang luar. Contoh kalimatnya, 3 orang luar itu menularkan virus. Yang kedua ada FNS yang berstruktur numeral plus nomina yang memiliki makna gramatikal himpunan. Contohnya yaitu ketiga anak itu. Contoh kalimatnya, ketiga anak itu sembuh dari virus. Berikutnya ada FNS yang berstruktur nomina plus numeral. Ini contohnya yaitu anak kelima. Contoh kalimatnya, anak kelima itu sembuh dari virus dan penyakit. Berikutnya ada FNS yang berstruktur nomina plus demonstrativa. Contohnya yaitu dokter ini. Contoh kalimatnya yaitu dokter ini menyembuhkan pasien corona. Berikutnya adalah frase nomina metaforis dan frase nomina idiomatis. Frase nomina metaforis dapat dilakukan apabila unsur pertama yang berkategori N memiliki komponen makna, ciri, sifat, dan keadaan. Contohnya yaitu pagar jalan. Contoh kalimatnya, pagar jalan mulai ditutup untuk mencegah corona. Berikutnya ada penyusunan frase nomina idiomatis yang sukar dirumuskan karena frase idiomatis ini merupakan barang jadi yang maknanya tidak dapat dilacak secara leksikal maupun gramatikal. Contohnya yaitu kepala batu atau keras kepala. Contoh kalimatnya, masyarakat Jakarta keras kepala untuk tidak banyak keluar rumah. Berikutnya ada perluasan frasa nomina. Yang pertama ada perluasan FNK. Makna gramatikal FNK hanya sebuah, yaitu menyatakan gabungan antara dua buah nomina, dan banyak juga yang sudah berubah hanya milik makna bukan gabungan, melainkan hanya sebagai satu kesatuan nomina. Contohnya kalimat bukan semua ayam intiknya, yang jika dilihat dari perkata, bukan itu kata ingkar, semua itu jumlah, ayam itik itu FNK, dan nyanya itu adalah milik. Berikutnya ada perluasan FNS. Makna gramatikal sebuah FNS apabila diperluas dengan konsep-konsep makna lain hanyalah berkenaan dengan nomina yang menjadi inti dari FNS itu. Contoh katanya yaitu 2 orang ini sehat. Bila ditelaah, 2 itu adalah jumlah, orang itu adalah nomina, ini itu adalah petunjuk, dan sehat itu adalah kata sifat. Berikutnya ada perluasan FN dengan yang. Sebuah FN yang diperluas dengan kata frase lain maupun klausa dengan bantuan konjungsi yang dan yang dapat dilakukan berkali-kali. Berikutnya ada penyusunan frase verbal. Frase verbal adalah frase yang mengisi atau menduduki fungsi predikat pada sebuah klausa. Yang pertama yaitu penyusunan frase verbal koordinatif atau FVK. Yang pertama ada 2 buah kata berkategori verbal merupakan anggota dari antonim rasional yang memiliki makna gramatikal menggunakan. Contohnya pulang pergi. Contoh kalimatnya yaitu pulang pergi harus menggunakan masker. Yang kedua, 2 buah kata berkategori verbal yang merupakan anggota dari satu medan makna yang memiliki makna gramatikal menggabungkan. Contohnya yaitu makanan minuman. Makanan minuman itu sehat. Berikutnya yaitu penyusunan frase verbal subordinatif atau FVS.
Yang pertama yaitu FIS yang berstruktur adjektiva plus verba yang memiliki makna gramatikal ingkar. Contohnya yaitu tiada merasakan. Contoh kalimatnya tiada merasakan gejala jika tidak terkena virus. Kedua yaitu FIS yang berstruktur adjektiva plus verba yang bermakna gramatikal frekuensi. Contohnya yaitu sering cuci tangan. Contoh kalimatnya yaitu sering cuci tangan diharuskan. Yang ketiga ada FIS yang berstruktur adjektiva plus verba yang bermakna gramatikal kualitas. Contohnya banyak olahraga. Contoh kalimatnya banyak olahraga agar tubuh tetap sehat. Selanjutnya adalah FIS yang berstruktur verba plus adjektiva. Yang pertama adalah FIS yang berstruktur verba plus adjektiva yang memiliki makna gramatikal berulang. Contohnya yaitu cuci tangan lagi. Contoh kalimatnya yaitu setelah dari luar rumah harus cuci tangan lagi. Yang kedua yaitu FIS yang berstruktur verba plus adjektiva yang memiliki makna gramatikal ikut serta. Contohnya yaitu berjemur juga. Contoh kalimatnya yaitu berjemur juga dapat menambah vitamin dalam tubuh. Berikutnya adalah FIS yang berstruktur verba plus nomina yang memiliki makna gramatikal alat. Contohnya yaitu uji suhu. Yang contoh kalimatnya yaitu uji suhu tubuh diperlukan di masa sekarang ini. Yang berikutnya adalah FIS yang berstruktur verba plus adjektiva memiliki makna gramatikal keadaan. Contohnya yaitu lari kencang. Berikutnya itu frase verbal bermakna idiomatik. Ada sejumlah FIS yang berstruktur verba plus nomina yang bukan bermakna gramatikal, melainkan bermakna idiomatik. Contohnya yaitu membanting tulang. Contoh kalimatnya yaitu dokter itu membanting tulang demi menyembuhkan para pasien. Berikutnya ada perluasan frase verbal. Frase verbal baik FIK maupun FIS dapat diperluas sesuai dengan keperluan, terutama dengan unsur di sebelah kiri, yaitu dengan adverbia yang menyampaikan konsep-konsep makna ingkar, frekuensi, waktu, dan pembatasan, dan sebagainya. Contohnya yaitu tidak hanya makan. Contoh kalimatnya yaitu hanya makan tetapi olahraga juga dibutuhkan. Yang ketiga itu ada penyusunan frase adjektival. Di dalamnya yang pertama yaitu penyusunan frase adjektival koordinatif atau FAK. Yang pertama ada dua buah kata berkategori adjektiva yang merupakan anggota dari antonim rasional yang memiliki makna gramatikal pilihan. Contohnya yaitu tua muda. Contoh kalimatnya yaitu virus corona menyerang semua kalangan tua muda. Kedua yaitu dua buah kata berkategori adjektival yang mempunyai anggota dari pasangan bersinonim yang memiliki makna gramatikal sangat, yaitu contohnya adalah segar bugar. Contoh kalimatnya yaitu olahraga agar menjadi segar bugar. Yang ketiga yaitu dua buah kata berkategori adjektiva yang maknanya sejalan, tidak bertentangan, dan memiliki makna gramatikal himpunan. Contohnya yaitu bulat panjang. Yang keempat yaitu dua buah kata berkategori adjektival yang maknanya tidak sejalan atau bertentangan dan memiliki makna berkebalikan. Contohnya yaitu murah tapi bagus. Berikutnya adalah penyusunan frase adjektival subordinatif atau FAS. Yang pertama yaitu FAS yang berstruktur adjektiva plus nomina yang memiliki makna gramatikal seperti contohnya yaitu biru langit. Contoh kalimatnya yaitu langit kini berwarna biru langit akibat berkurangnya polusi. Yang kedua yaitu FAS yang berstruktur adjektiva plus adjektiva yang memiliki makna gramatikal jenis warna. Contohnya yaitu hijau muda. Yang ketiga yaitu FAS yang berstruktur adjektiva plus verba yang bermakna gramatikal untuk. Contohnya yaitu takut keluar. Contoh kalimatnya yaitu saat ini kita takut keluar karena sudah banyak yang terkena virus corona. Yang keempat yaitu FAS berstruktur adverbia plus adjektiva yang memiliki makna gramatikal ingkar.
Contohnya yaitu tidak takut. Contoh kalimatnya yaitu, kita disarankan untuk tidak takut pada virus tetapi tetap waspada. Yang kelima yaitu FAS yang berstruktur adverbia plus adjektiva yang bermakna gramatikal derajat. Contohnya yaitu sangat indah. Contoh kalimatnya yaitu, kini langit Jakarta sangatlah indah karena berkurangnya polusi. Yang keenam yaitu FAS berstruktur adjektiva plus adverbia yang bermakna gramatikal sangat atau tingkat superlatif. Contohnya yaitu indah sekali. Contoh kalimatnya yaitu langit Jakarta saat ini indah sekali. Berikutnya adalah frase adjektiva bermakna idiomatik. Contohnya yaitu buah bibir. Contoh kalimatnya yaitu virus corona kini menjadi buah bibir masyarakat. Yang berikutnya yaitu perluasan frase adjektiva. Sebuah frase adjektival dapat diperluas terutama dengan menambah konsep-konsep makna di sebelah kiri inti frase. Contohnya yaitu lebih baru lagi. Contoh kalimatnya yaitu berita tentang virus corona kini telah diperbaharui menjadi lebih baru lagi. Dan yang terakhir yaitu penyusunan frase preposisional. Frase yang berfungsi sebagai pengisi fungsi keterangan di dalam sebuah klausa. Contohnya yaitu di pasar. Contoh kalimatnya yaitu kini harga sembako di pasar melonjak naik akibat virus corona. Sekian penjelasan mengenai frase dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.